Halo bosku, selamat datang kembali di channel jam saya. Pada video kali ini kita akan bagi dalam dua episode. Part pertama adalah video untuk overview dan full review jam tangan baru merek Orient ini. Dan part yang kedua, kita akan fokus untuk video comparison atau perbandingan jam tangan Orient versi terbaru dengan versi sebelumnya, dan juga perbandingan dengan sesama tipe di serinya. Baik, langsung saja kita unboxing produk teranyar dari Orient Watch Company dengan nomor reference RATX0203S. Harga jam tangan ini sekitar $429 Singapura atau setara dengan harga 4,8 juta rupiah. Dan hingga sekarang, jam tangan ini belum dijual pada market Indonesia. Terkait dengan harga jual jam tangan ini mahal atau terjangkau, menurut saya masih relatif dibandingkan dengan harga Seiko Seitona yang sama-sama solar, yang harganya sekitar 8 juta rupiah dengan feel quality yang sama. Jam tangan Orient ini adalah tipe sporty, didevelop dari seri Kamasu, dan full upgrade dari seri Orient Neo Solar, yang nanti kita akan bahas pada episode kedua atau video part yang kedua. Kemasan jam tangan ini datang dengan box standar Orient. Kotaknya berwarna hitam hardcover yang terdapat elemen metal yang di atasnya terdapat logo Orient. Sementara untuk kelengkapannya terdapat full set manual book dengan buku garansi, termasuk tagging spesifikasi dan beberapa produknya. Jadi ini adalah salah satu referensi buat Anda yang akan membeli jam second dengan kondisi yang full set. Baik, tanpa buang waktu, kita akan lanjut melihat jam tangan ini. Solar Panda merupakan mirror atau sama dengan jam tangan Orient Kamasu yang cukup ikonik di seri jam tangan diver Orient. Tampilannya sporty, memiliki spesifikasi diver, dan fungsional sebagai chronograph dengan menggunakan movement solar. Warna dial yang baru dan semakin menegaskan jam tangan ini sebagai Panda Reserve yang ikonik dan eye-catching. Dengan paduan warna dial hitam putih, saya rasa ini cukup diburu bagi pecinta jam tangan chronograph. Baik, yang pertama adalah kita melihat mesin yang digunakan pada jam tangan ini, yaitu power solar atau bertenaga solar dengan teknologi solar cell yang dapat mengkonversi sinar matahari dan semua sumber cahaya lainnya menjadi energi listrik untuk menggerakkan mesin jam tangan ini. Orient juga mengklaim kapasitor penyimpanan tenaganya lebih besar, jadi jika full charge, kapasitor ini akan menyimpan tenaga hingga 1 tahun, yang sebelumnya hanya dapat menyimpan tenaga sekitar 6 bulan. Pengisian tenaga melalui 3 subdial yang dipasangkan solar cell berwarna kehitaman. Yang pertama pada indikator 24 jam pada pukul angka 3, yang kedua adalah penghitung 60 menit pada angka 6, dan yang ketiga adalah subdial penghitung waktu detik pada pukul 9. Sementara dial terbuat dari logam berwarna putih dengan sentuhan manis kemilau sunburst yang nampak sebagai serat panjang sangat halus. Saya akui Orient kali ini membuat dial sangat rapi dan detail finishingnya yang tidak diragukan lagi. Baik, kita lanjut pada index marker dengan numeric Arabian khusus pada posisi angka 12, dan selebihnya semuanya berbentuk baton yang runcing di bawahnya, uplight dengan rapi, dan di bagian tengahnya terdapat sisipan luminos C3 yang cukup terang. Logo Orient masih khas di bawah angka 12 dengan tambahan marker chronograph dan 20 bar. Atau jam tangan ini juga anti air hingga 200 meter. Casing yang solid dengan material stainless steel 316L, bagian sisinya terdapat lekukan yang seimbang dengan finishing polish pada bagian sisi
dan pada permukaan terbukanya dibras satin yang cukup halus. Sementara untuk backcase seluruhnya juga solid screw down dengan logo khas dua ikan dolphin atau ikan lumba-lumba yang tidak berbeda dengan tipe jam tangan diver Orient lainnya. Salah satu nilai plus jam tangan chronograph ini termasuk jam tangan diver atau jam tangan selam, maka crownnya yang agak mungil dengan sistem pengunci atau screw down yang dapat menahan tekanan air hingga kedalaman 200 meter. Karena jam tangan ini tipikal sporty chronograph, tidak luput jam tangan ini juga dilengkapi oleh dua tombol pusher untuk menghidupkan tombol sweep chronograph dan yang kedua untuk mereset tombol sweep chronograph-nya. Melengkapi jam tangan tipe spesifikasi diver, bagian atas jam tangan ini ditutup dengan bezel yang solid dengan tepi koin yang tidak terlalu lebar jarak geriginya, tapi sudah cukup enak untuk dilakukan grip. Insert bezel terbuat dari aluminium coating dengan marker dan pip loom pada posisi netral di angka 12. Putaran bezel Orient sangat rapat, nggak ada loss, dan berputar unidirectional 120 kali klik tanpa backplay. Tidak ada misalignment dan menjadikan kualitas dari jam tangan ini cukup baik. Sementara lanjut pada pengecekan kaca jam tangan ini yang juga sudah menggunakan sapphire crystal. Orient tentu saja tidak menurunkan kualitasnya dibandingkan dengan tipe Kamasu. Kaca yang lebih keras dari mineral kristal Seiko sudah termasuk anti gores walaupun tanpa reflective coating. Tampilan dari kacanya ini tidak mempengaruhi dial silau karena sinar matahari. Dan pada visualitas di tempat yang gelap, Luminos C3 sangat responsif. Terlihat sangat terang, dengan pigmen yang tebal saya yakin durability Luminos akan bertahan lama. Luminos terdapat pada pip bezel, seluruh hands, dan index marker pada dial. Baik untuk diameter case dan kualitas braceletnya, akan kita bahas pada episode selanjutnya atau pada video part yang kedua, di mana kita akan bandingkan dengan pendahulunya Orient Neo Solar Chronograph dan Orient Kamasu Diver Automatic agar kita dapat melihat overview dari ketiga jam tangan Orient ini. Jadi jangan sampai lewatkan video-video berikutnya. Dan buat Anda yang punya pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar, like dan share video ini, serta jangan lupa untuk subscribe channel jam saya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Thank you bosku.